Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, Barcelona dan AC Milan mencari youngster Denmark, Michael Damsgaard, harganya 50 juta euro. Sampdoria memperingatkan setiap peminat Michael Damsgaard bahwa pemain berusia 20 tahun itu tidak untuk dijual. Dan Barcelona dan AC Milan diisukan berminat pada gelandang yang dibanderol 50 juta euro tersebut. Pemain dan prospek cerah di tim nasional Denmark itu telah menarik perhatian di Euro 2020, sehingga bakatnya terpantau oleh sejumlah tim top Eropa. Harganya sekarang melonjak drastis. Sampdoria berpotensi bisa mendapatkan keuntungan besar jika menjualnya. Namun, klub Serie A itu tidak berniat untuk melepas sang pemain dalam waktu dekat. Presiden Sampdoria Massimo Ferrero mengatakan kepada GR Parlamento, "Saya tidak tahu berapa harganya saat ini, karena ia tidak untuk dijual. Sejauh yang saya ketahui, ia bernilai antara 30 juta sampai dengan 50 juta euro. Ia memiliki bakat dan akan berkembang lebih jauh." Damsgaard mencatatkan 2 gol dan 4 assist dalam 35 penampilan di Serie A selama musim debutnya di Italia. Berita selanjutnya itu, Hakimi sedih akan tinggalkan Inter. Achraf Hakimi selangkah lagi akan meninggalkan Inter Milan. Bek asal Maroko itu diklaim sedih harus berpisah dengan Nerazzurri. Menyusul krisis keuangan klub, Hakimi ada di posisi teratas daftar jual Inter Milan. Mengingat penampilannya begitu mengagumkan musim lalu, tentu saja Hakimi akan mendatangkan uang banyak untuk Inter. Nah, setelah jadi rebutan Chelsea dan Paris Saint-Germain, Hakimi akhirnya memilih klub Paris sebagai pelabuhan berikutnya. Inter dan PSG kabarnya sudah mencapai kata sepakat soal transfer senilai 80 juta euro. Agen Hakimi Alejandro Camano sudah berada di kota Milan dan mengadakan pertemuan dengan pihak klub Selasa siang waktu setempat. Hakimi pun sebentar lagi akan berseragam PSG dengan gaji di atas 7 juta euro per musimnya. Hakimi sudah meminta pengacara dan agennya untuk segera mengurus kepindahannya ke Paris. Hakimi kabarnya akan dikontrak selama 5 tahun. Berita selanjutnya itu, inikah pengganti Bernd Leno di skuad Arsenal pada musim depan? Arsenal dilaporkan mulai serius mencari pengganti Bernd Leno. Kiper Jerman itu dilaporkan digantikan oleh Aaron Ramsdale di musim panas nanti. Menukil Daily Star, Arteta sudah menemukan pengganti Leno. Ia tertarik untuk mendatangkan Aaron Ramsdale dari Sheffield United. Menurut laporan tersebut, Arteta sangat tertarik mendatangkan Ramsdale ke London Utara. Ia sudah melatih sang kiper sejak ia masih membela Bournemouth. Ia terkesan dengan penampilan kiper timnas Inggris itu. Menurut laporan yang sama, kans Arsenal untuk mendapatkan jasa Ramsdale cukup terbuka. Ini dikarenakan Sheffield United terdegradasi ke Championship, sementara sang kiper dilaporkan tidak mau ikut bermain di Championship di musim depan. Namun, ada satu kendala yang bisa menghalangi Arsenal mendapatkan Ramsdale. Sang kiper dibanderol dengan harga 40 juta pounds karena kontraknya masih panjang di Bramall Lane. Berita selanjutnya itu, jalan Inter Milan untuk angkut Bellerin dari Arsenal terbuka lebar. Jalan Inter Milan untuk bisa membawa Hector Bellerin pada musim panas ini terbuka lebar setelah Arsenal dikabarkan bersedia melepasnya dan status pinjaman saja. Inter kini harus mencari pengganti Hakimi. Nerazzurri kemudian disebut mengincar Bellerin. Kabarnya, pelatih Inter Milan yakini Simone Inzaghi sangat mengagumi Hector Bellerin. Inter pun dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan pihak Arsenal. Kabarnya, Inter ingin meminjam Bellerin. Mereka juga ingin adanya opsi pembelian permanen dengan harga sekitar 20 juta euro. Namun, sekarang ada kabar positif bagi Inter Milan. Arsenal disebut mempertimbangkan untuk melepas Bellerin dengan status pinjaman. Laporan itu juga menyebut, sekarang ini, pihak Arsenal dan Inter Milan terus menggelar negosiasi terkait transfer Bellerin. Berita selanjutnya itu, agen konfirmasikan minat Inter plus Tottenham pada Kessie. Agen Frank Kessie mengungkapkan bahwa kliennya ditaksir sejumlah klub, diantaranya adalah Inter Milan dan Tottenham. Kessie malah pasang surut di AC Milan sejak dibeli dari Atalanta. Namun, Kessie kemudian berkembang jadi pemain yang lebih solid. Ia pun menjadi salah satu dari tulang punggung skuad Milan. AC Milan tentu berharap bisa terus berkuat oleh Frank Kessie.
Akan tapi, kini mereka kemungkinan bisa ditinggal pemain Sepatu Gading itu. Akan tapi, nego berlangsung alot. Ada selisih yang besar dalam gaji yang ditawarkan Milan dan diminta oleh pihak Kessie. Situasi Frank Kessie dipantau oleh sejumlah klub, salah satunya adalah klub Premier League, yaitu Tottenham. Hal tersebut diungkapkan oleh agen Kessie sendiri, Massimo Brambati. Selain Tottenham, ia juga menyebut Inter Milan memang juga tertarik pada kliennya. Berita selanjutnya itu, Juventus siap selamatkan Miralem Pjanic dari mimpi buruk di Barcelona. Juventus dikabarkan siap menawari Miralem Pjanic untuk keluar dari mimpi buruk di Barcelona. Bianconeri berminat memboyong kembali sang pemain ke Turin. Miralem Pjanic baru gabung ke Barcelona pada musim panas 2020 dan bandrol mencapai 60 juta pounds. Di sisi lain, Arthur Melo merapat ke Juventus dan harga 75 juta pounds. Namun, karir Pjanic di Camp Nou tak semanis yang diharapkan. Bahkan, Barcelona dikabarkan berencana mendepak Pjanic untuk memangkas gaji besarnya. Pjanic dikabarkan akan kembali ke Juventus. ESPN menyebut bahwa Juventus mungkin akan memilih opsi peminjaman gelandang tersebut. Namun, Barcelona lebih suka penjualan permanen jika menerima tawaran yang masuk akal untuk Pjanic. Pjanic mencatatkan 19 penampilan untuk Barcelona sepanjang musim lalu. Pjanic mencatatkan 19 penampilan untuk Barcelona sepanjang musim lalu. Hanya 6 diantaranya dimainkan sebagai starter di tim asuhan Ronald Koeman. Dia atau Arthur Melo telah berkembang di klub baru mereka. Kepindahan itu tidak berhasil bagi keduanya. Berita selanjutnya itu, Arsenal segera merampungkan negosiasi transfer bek sayap Benfica. Arsenal kabarnya hampir merampungkan proses transfer pertama mereka pada bursa musim panas ini. Arsenal kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan klub Portugal yaitu Benfica untuk mendapatkan Nuno Tavares. Menurut laporan itu, Arsenal sudah mencapai kata sepakat dengan Benfica untuk transfer sang pemain. Arsenal akan membayar sekitar 8 juta euro ke klub Portugal itu untuk transfer Tavares. Nantinya, akan ada sejumlah tambahan yang membuat Arsenal wajib menaikkan pembayaran. Benfica kabarnya sudah menerima permintaan Arsenal. Klub Portugal itu juga mengizinkan Nuno Tavares untuk pindah ke Arsenal. Transfer ini dikabarkan akan segera beres, karena Arsenal sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang bek. Ia kabarnya akan dikontrak hingga tahun 2026 mendatang. Komisi sang agen juga sudah disepakati nilainya. Namun, laporan Romano menyebutkan masih ada beberapa detail kontrak yang belum diselesaikan sebelum transfer ini bisa diumumkan ke publik. Romano juga mengklaim bahwa Tavares sangat tertarik untuk pindah ke Inggris. Ia menjajal karirnya di IPL dan ia menilai Arsenal klub yang tepat baginya. Berita selanjutnya itu, tiba di London, praktisi siap rampungkan kesepakatan dengan Nuno Espirito. Direktur sepak bola Tottenham baru Fabio Paratici dikabarkan telah tiba di London pada Selasa waktu setempat untuk mulai pekerjaannya di London Utara, dan ia siap mengadakan pembicaraan lebih lanjut dan kandidat manajer baru yaitu Nuno Espirito Santo menjelang penunjukannya. Spurs yakin bisa merampungkan penunjukan manajer asal Portugal itu dan mengakhiri pencarian akan mengganti Jose Mourinho. Kabar dari Turki menyebutkan sepanjang pekan ini ada keraguan muncul setelah Nuno didekati oleh Fenerbahce. Namun, Sky Sport mengabarkan bahwa itu bukan masalah dan Fenerbahce tidak berminat untuk mencoba membujuk Nuno untuk pindah ke Istanbul. Itu artinya, jalan Paratici untuk merampungkan kesepakatan dengan Nuno semakin terang. Nuno saat ini yang muncul menjadi calon terkuat menduduki jabatan pelatih di London Utara. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.